Bisa membeli lembaga survei, bisa. Wah, ini surveinya sekarang yang nomor 1, nomor 2 ini. Ada ya Allah, kok saya belum masuk, bayar dong, masukkan saya, boleh. Tidak bisa menyelesaikan masalah hukum semuanya. Masalah hukum itu berat, saudara, berat. Mafianya di mana-mana. Kalau ada orang mau memperbaiki, disikat. Ada jaksa gitu di suatu tempat, nangani korupsi satu daerah, sesudah kencang-kencang itu dipindah dia ke satu tempat, ini mulai lagi dari nol. Masih mau ngejar koruptor, tarik lagi. Polisi juga banyak yang begitu. Dan itu berlapis di berbagai institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ah hudah wa ba'dah. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdi Mastura, Ibu Nilam Sari, Ketua DPRD, keduanya selaku Sohibul Bait, selaku tuan rumah. Kemudian para tamu-tamu yang terhormat dari berbagai daerah, antara lain Ketua Dewan Penasehat Kahmi yang sedang beristirahat di sebelah kita, tentu Ketua Dewan Etik Kahmi, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Tadi saya ikut pesawat beliau bersama Mas Anies Baswedan dan kawan-kawan. Ada di sini Mas Anies bersama Bu Yusuf Kalla. Ketua Umum Majelis Kahmi Sulawesi Tengah, Bapak Andi Mulhanan Tombolo Tutu. Kemudian Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, Mas tadi Ahmad Doli Kurnia dan seluruh rombongannya. Kemudian dari pimpinan Forhati yang juga Munas bersama Munas Kahmi yang ke-11 ini. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat, harus menyapa juga Ketua Panitia Munas yang tadi sudah sambutan, Mas Sabarudin, Ketua Panitia Daerah Munas Kahmi, Pak Taufik Abdul Karim, ada Mas Arif Satria, Rektor IPB, yang selain juga aktif di Kahmi, sekarang sedang menjadi Ketua Umum ICME. Dan hadirin sekalian, saya mengikuti perjalanan Monas ini didahului dengan perdebatan melalui beberapa rapat tentang tempat. Terjadi rebutan, kalau tidak salah 6 daerah mendaftarkan diri itu mau menjadi tempat diselenggarakannya Munas. Akhirnya mengerucut kedua, yang salah satu diantaranya adalah Palu ini. Rapat ditunda. Nunggu apa? Palu itu sungguh-sungguh apa tidak? Buat surat pernyataan dalam waktu, kalau tidak salah seminggu gitu, harus sudah menyampaikan surat pernyataan bahwa siap dengan segala sesuatunya. Lobby-lobby dilakukan oleh teman-teman Kahmi Palu, termasuk itu Ketua Balik DPR Pak Arif Supratman datang enggak nih? Pak Supratman itu melobi tolong diadakan di Palu Bang gitu. Banyak yang melobi dan akhirnya diputuskan di Palu. Seperti pada malam hari ini kita mulai dengan gala dinner. Karena begini, tadi saya diskusi dengan Pak Gubernur itu.
Apa arti biaya? Misalnya 14 atau 15 miliar untuk sebuah munas yang sangat penting ini. Karena kalau teman-teman di daerah berhasil mengusahakan 15 miliar, kata Pak Gubernur tadi, nanti daerah Palu itu bisa mendapat triliunan dari para alumni KAHMI untuk pembangunan ini, pembangunan itu, dan sebagainya. Oleh sebab itu cara ngitungnya Pak Gubernur itu sudah benar. Di sini nih banyak pengusaha-pengusaha besar, pada HIPMI, ada direktur bank, ada apa gitu, banyak. Nanti proyeknya dibawa ke sini semua, kecil tuh 15 miliar. Ngitungnya pintar. Terima kasih Pak Gubernur, dan tentu saja atas dukungan DPRD Ibu Nilam Sari. Tentu Bu Nilam Sari pasti didukung oleh Pak Ahmad Ali juga karena saya. Terima kasih juga Pak Ahmad Ali untuk itu. Nah, saudara sekalian, saya singkat saja mengucapkan terima kasih kepada Sulawesi Tengah, Pemdanya, HMI-nya, ormasnya, masyarakatnya yang telah menampung atau menyediakan tempat ini sebagai arena Munas ke-11. Saya berharap agar ini berakhir seperti Munas sebelumnya. Rame lah, kasak kusuknya rame biasa, tapi selesai ya selesai. Dulu di Riau begitu, kemudian di Medan begitu, ya rame biasa, dan itu bagus gitu, di mana dinamika. Tetapi sesudah selesai ya selesai, bahwa KAHMI tetap satu. Kenapa saudara ini penting? Karena sekarang saya tuh kebetulan diamanahi ngurus urusan politik, hukum, dan keamanan oleh KAHMI tentu saja. Gini, sekarang ini di bidang politik kita sudah banyak sekali kemajuan. Tentu kritik bisa dilancarkan setiap saat. Tetapi bagi kami, kalau mau mencatat dengan sungguh-sungguh, ini satu kemajuan. Sekarang tuh orang kami sudah boleh dan bisa menjadi apa saja. Saudara jangan bayangkan dulu Anda zaman Orde Baru gitu, ke orang kami mau bilang saya calon presiden, nggak bisa. Nggak bisa. Saya ingin jadi menteri ini, nggak bisa. Di zaman Orde Baru harus lewat satu pintu screening yang sangat mencekam. Mau sekolah saja, kalau orang KAHMI dulu, orang lulusan HMI gitu, dosen-dosen itu ditahan, mapnya di meja, ini HMI, ini HMI. Tapi begitu Orde Baru, coba sekarang Pak Arief Satria bisa jadi rektor, Rohmin Dahuri jadi menteri, Pak Yusuf Kalla jadi menteri. Nah, oleh sebab itu mari kita manfaatkan. Bahwa itu masih kurang, itu iya. Sekarang sudah terbuka di tempat kita bisa memilih, bisa mengajukan calon, bisa mencalonkan diri, bisa juga bisa membeli lembaga survei, bisa. Saudara, dulu zaman Orde Baru itu enggak boleh ada survei. 5 tahun sebelum pemilu hasilnya sudah ada, yang menang Golkar, presidennya Pak Harto, itu dulu. Sekarang saudara boleh survei. Wah, ini surveinya sekarang yang nomor 1, nomor 2 ini. Ada ya, kok saya belum masuk, bayar dong, masukkan saya, boleh. Karena ini demokrasi sudah tumbuh, bahwa ini harus diperbaiki, mari perbaiki bersama-sama. Nah, yang terpenting, yang sekarang ini sedang saya dan teman-teman di presidium itu berkampanye tentang politik demokrasi yang berkeadaban. Bukan hanya sekedar ya demokrasi, tapi berkeadaban. Memberi contoh yang baik. Jangan saling membantai, saling memfitnah, saling menjelekkan, silakan aja. Berkeadaban. Jangan juga membeli.
Ini yang harus dicontohkan oleh kami, karena saudara, kalau saya bayangkan kami itu, coba bayangkan di tahun 47 itu saudara, tahun 48 kami ini pernah mengadakan Dies Natalis di sebuah kandang sapi di desa Tegalayang di Bantul. Karena pada waktu berpikir gimana caranya agar Indonesia betul-betul merdeka, sesudah itu anak-anak Islam bisa masuk ikut mengurus pemerintahan di Indonesia ini, mencetak kader bangsa. Dan sekarang pintu terbuka luas di depan kita. Tinggal kita mau berkhianat terhadap idealisme itu, ataukah kita mau memelihara idealisme itu. Itu yang penting bagi kita. Nah, oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada Monas ini, dan sebagai menteri yang juga diamanai ngurus hukum, saya ingin katakan satu hal, sebisa mungkin dari posisi kita masing-masing tidak bisa menyelesaikan masalah hukum semuanya. Masalah hukum itu berat, saudara, berat, mafianya di mana-mana. Kalau ada orang memperbaiki disikat, gitu. Ada jaksa gitu di suatu tempat nangani korupsi satu daerah, sesudah kencang-kencang itu dipindah dia ke satu tempat, ini mulai lagi dari nol. Masih mau ngejar koruptor, tarik lagi. Polisi juga banyak yang begitu. Dan itu berlapis di berbagai institusi. Nah, maka saya katakan, saudara, kita sebagai orang alumni HMI berpedoman pada hadis Nabi, sebisa yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Suatu negara itu akan hancur kalau diperintah dengan ugal-ugalan, dengan cara melanggar hukum, cepat atau lambat. Sehingga ketika Nabi diajak berkolusi oleh seseorang untuk meminta tolong Nabi, anak saya jangan dihukum meskipun melakukan kesalahan karena saya ini malu, berapapun mau saya ganti tapi jangan dihukum. Tapi Nabi mengatakan begini, tahu ndak kamu hancurnya negara-negara besar sebelum kita ini? Dulu zaman Nabi itu kan ada Persia, Mesir, India, Cina, besar-besar. Hancurnya mereka itu semua karena kalau ada orang salah dan orang itu punya kedudukan dan kekayaan, mereka dilepaskan. Tapi kalau ada orang kecil bersalah, langsung dihukum. Maka kata Nabi dalam hadis yang sering dihafal oleh kita semua, fa ayyamallah lau anna Fatimah binti Muhammad sakototu yadaha. Demi Allah, di mana saya ada dalam kekuasaannya, kalaupun anakku Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Karena saya ingin negara tidak hancur. Sehingga hadis Nabi ini kemudian diformulasi dengan sangat indah oleh Sayyidina Ali, yang kemudian dikutip oleh Ibnu Taimiyah. Apa bunyinya? Tabqa ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan. Akan kuat dan abadi suatu negara yang dipimpin dengan adil, dengan tegaknya hukum, meskipun mungkin pemimpinnya itu kafir. Saya tidak mengatakan kita milih pemimpin kafir, enggak, tapi ini mengatakan keadilan itu lebih penting dari status keagamaan. Itu Sayyidina Ali loh, jangan marah ke saya, nanti marah pula ke saya. Wa tafna ad-daulah adz-dzalimah wa in kanat kafiratan. Ini Ibnu Taimiyah yang sering dikutip oleh senior kita, Nurholis Majid. Akan hancur suatu negara yang dipimpin dengan dolim dan tidak adil, meskipun ya, negara itu Muslim, Islam,
tapi akan kuat dan abadi suatu negara yang dipimpin dengan adil, meskipun mungkin saja masyarakat, nama negaranya dan pemimpinnya kafir, minimal kafir nikmat. Jadi saya tutup, tabqa ad-daulah al-adilah wa in kanat kafiratan wa tafna ad-daulah adz-zalimah wa in kanat muslimatan. Akan kuat suatu negara yang dipimpin dengan adil dan abadi dia, meskipun mungkin formalitasnya sepertinya tidak terlalu islami, dan akan hancur suatu negara yang dipimpin dengan zalim, meskipun mungkin disebut-sebut ini Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.